Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Pipin Arista Sodik dengan NIM 241012 81018. Maksud dan tujuan saya di sini membuat video adalah untuk memenuhi nilai UTS pada matkul Ilmu Politik dan Pendidikan IPS. Jadi video di sini adalah jawaban-jawaban dari yang ada di soal. Oke, untuk nomor 1 itu pertanyaannya ada jelaskan definisi ilmu politik secara etimologi dan terminologi serta bagaimana konsep tersebut berkembang sampai sekarang. Oke, seperti yang kita ketahui etimologi adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya kota atau ketatanegaraan. Nah, menurut Andrew Hewood politik ini adalah suatu studi negara, pemerintahan, kekuasaan yang dipelihara atau dijalankan oleh pemerintahan ataupun masyarakatnya. Oke, untuk perkembangannya sendiri, dahulu ilmu politik ini dianggap sebagai filsafat ilmu saja. Nah, dan itu terjadi pada masa zaman Plato dan Aristoteles. Kemudian studi berkembang menjadi studi sistematis tentang negara dan lembaga-lembaganya pada abad 19. Nah, hingga berkembang ke pendekatan modern yang bersifat indisipliner seperti ekonomi, sosiologi, psikologis, dan empiris. Itu semua tercakup dalam ilmu politik. Untuk sumber referensinya di sini ada dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik dari Miriam Burdiarjo pada tahun 2008. Oke, untuk soal nomor 2, di sini ada mengapa konsep ilmu politik penting dalam kehidupan bermasyarakat. Berikan contoh penerapan konsep dasar tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk konsepnya sendiri, ilmu politik ini penting karena mengatur tatanan masyarakat untuk lebih stabil, mengatur kehidupan bersama, mendistribusikan kekuasaan, dan memastikan keadilan dalam mengambil keputusan. Untuk contohnya sendiri, di kehidupan bermasyarakat, ilmu politik bisa diterapkan pada saat pemilihan ketua RT secara demokratis. Kemudian, musyawarah warga untuk bersimpati kepada tetangga yang lagi berduka atau wafat. Untuk soal nomor 3, sini ada identifikasi konsep-konsep politik yang relevan dengan pembelajaran IPS di tingkat sekolah menengah. Berikan contoh bagaimana konsep tersebut dapat diajarkan kepada siswa. Oke, di sini konsep ilmu politik yang relevan dengan pembelajaran IPS pada siswa sekolah menengah pertama, menurut saya adalah konsep demokrasi dan hak dan kewajiban. Untuk contohnya sendiri, yaitu demokrasi ini bisa berupa pemilihan ketua kelas secara demokratis. Jadi siswa bisa memilih pemimpin yang ada di dalam kelasnya secara demokratis atau secara diskusi. Kemudian untuk yang kedua itu ada hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini adalah siswa wajib mengikuti seluruh aturan yang ada di sekolah. Nah, sedangkan untuk haknya itu siswa bebas memilih eskul apa yang mereka mau dan eskul apa yang mereka minati. Untuk soal nomor 4 di sini ada bandingkan antara konsep kekuasaan dan legitimasi dalam politik. Bagaimana kedua konsep ini berpengaruh dalam sistem pemerintahan suatu negara. Oke, seperti katanya dulu, kekuasaan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mendapatkan sesuatu yang kita inginkan atau yang kita mau. Nah, sedangkan untuk legitimasi ini pengakuan atau penerimaan masyarakat terhadap kekuasaan, seperti katanya yaitu legal. Jadi untuk contoh konsep tersebut untuk ini berpengaruh pada sistem pemerintahan suatu negara adalah yaitu kekuasaan tanpa legitimasi cenderung bersifat represif atau rentan terhadap pemberontakan atau kudeta. Nah, sedangkan kekuasaan dengan legitimasi yaitu stabilitas dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat banyak atau oleh publik. Untuk referensinya di sini ada dari Max Weber dengan judul Teori Sosial dan Ekonomik Organisasi, dan juga dari Miriam Burdiarjo dengan buku berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik. Untuk soal nomor 5 sendiri, di sini ada bagaimana sih peran politik dalam pembentukan kebijakan publik yang berdampak pada bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan.
dan berikan contoh konkret dalam konteks Indonesia. Oke, di sini peran politik dalam pembentukan kebijakan publik ini menjadi mekanisme penentuan arah kebijakan publik melalui proses legislasi, eksekusi, dan pengawasan oleh lembaga politik seperti DPRD, DPRI, dan Presiden. Nah, untuk pengaruhnya dalam pembentukan kebijakan publik, di sini pertama yang saya bahas adalah konsep untuk peran dalam sosial, yaitu peran politik dalam bidang sosial, yaitu mengeluarkan ada yang namanya KB, keluarga berencana. Nah, itu untuk menekan menurunnya angka kelahiran yang ada terjadi pada Indonesia. Kemudian untuk ekonominya sendiri, yaitu peran politik adalah untuk membagikan subsidi BBM dan bahan pokok kepada warga yang lebih membutuhkan atau kurang mampu. Nah, sedangkan peran politik pada pendidikan sendiri, seperti yang kita ketahui yang baru saja terjadi, yaitu ada janji politik dari presiden kita, yaitu program MBG makan siang bergizi. Nah, itu merupakan salah satu janji politik yang dilakukan oleh suatu penguasa, dan itu berjalan. Nah, sedangkan untuk referensinya sendiri di sini ada, yaitu Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program Keluarga Harapan. Nah, yaitu membagikan subsidi BBM atau bahan pokok kepada warga yang lebih membutuhkan. Nah, kemudian juga ada dari Budiarjo dengan buku berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik. Kemudian juga ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Perkemendikbud nomor 6 dan tahun 2021, yaitu tentang mengatur sistem politik yang ada pada pendidikan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dan saya jabarkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.